yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Dahsyat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pasti ada sukacita dong kalau seandainya ngomong kayak gitu. Pasti dong, masa anak-anak Tuhan Yesus tidak ada sukacitanya. Nah iya, Pak, kalau seandainya udah ada sukacitanya, kita nyanyi satu lagu untuk menyambut ibadah kita di minggu ini. Oke, come on. Sekolah minggu, ketemu lagi sama Kak Denda dan Kak Widya. Apa kabar adik-adik? Coba semuanya bangkit berdiri dari tempat duduknya, tempat tidurnya. Kita berdiri, kakak bilang apa kabar? Bilang dahsyat, luar biasa. 1, 2, 3, apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa, fantastis. Yes. Kita masih harus secara virtual. Kita belum bisa bertatap muka. Kita belum bisa saling berpelukan. Kita belum bisa saling bersalaman. Tapi tak apa-apa. Tuhan Yesus tetap ada, tetap hadir bersama kita ya. Jangan lupa buka masker ya. Tuhan Yesus tetap ada bersama kita di dalam ibadah sekolah minggu walaupun secara virtual. Adik-adik percaya? Percaya yang percaya katakan amin. Amin. Iya. Adik-adik, ini minggu ke-2 di bulan April. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Coba rapi-rapi dulu bajunya. Rapi-rapi. Tarik-tarik tangannya. Kakinya. Kita mau siap memuji Tuhan. Harus sukacita, nggak boleh sedih, nggak boleh manyun, ya harus sukacita. Pasang senyum yang lebar, hati harus gembira. Kita mau puji Tuhan, kita mau dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ayo angkat tangannya semua, kita siap memuji Tuhan. Lagu pujian pembuka kita, ku masuki gerbangnya. Ayo kita memasuki gerbang ibadah kita dengan sukacita. Mana? Coba adik-adik, suara kakak kedengeran nggak? Kalau kedengeran lambaikan tangan. Kedengeran? Kedengeran ya? Lambaikan tangan. Goyangkan pinggul. Kedengeran? Oke, kedengeran ya, aman ya. Oke, kita mulai. Oke, lagu pertama, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ayo berdiri semuanya berdiri, nggak ada yang duduk. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Kita ulang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Sorak. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Kita angkat pujian ini sekali lagi adik-adik. Tetap semangat, tetap bersuka cita.
bersuka, gak boleh ada yang sedih. Kita mau beribadah pada Tuhan ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katamu, kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Puji Tuhan. Nah, gimana adik-adik? Masih semangat gak? Pas semangat doang, kan kita udah nyanyi lagu satu lagu yang pertama ya. Nah, karena kita udah semangat 45 di pagi-pagi, jadi kita mulai ibadah kita dengan doa pembuka. Ayo mari adik-adik, kita satukan pikiran hati dan pikiran, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Sudah? Kalau sudah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di minggu ini di ibadah-Mu melalui ibadah online ya Bapak. Ya Bapak, pimpinlah dan berikanlah hati dan pikiran kami agar kami fokus kepada firman-Mu di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita nyanyi lagu yang kedua, Abang mau ngajak adik-adiknya berdiri. Oke? Sudah berdiri? Harus semangat ya. Nanti pakai gerakan ya, oke? Nah, kalau udah berdiri, udah siap pengen memuji nama Tuhan, kita akan mulai dengan kakak-kakaknya. Ayo. Ayo adik-adik, mari kita nyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwamu. Musik kakak. Jiwaku sungguh percaya.
lagi, duduk. Yang tapi ya duduknya ya, jangan pas duduk, langsung, awas, kamu jangan di situ, jangan sampai itu. Nah, kalau emang udah duduk, satukan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan melalui Abang Edo Pardosi, karena minggu ini disampaikan firmannya oleh Bang Edo Pardosi. Tapi sebelum kita mulai ibadahnya atau firmannya, kita nyanyikan lagu terlebih dahulu, nyanyikan lagu untuk menyambut firman Tuhan. Oke, udah siap? Kalau sudah siap, kita nyanyikan lagunya. Adik-adik, mari kita satukan hati, kita nyanyi. Bapakku datang padamu, ayo kami gerak.
Apa kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa, fantastis. Yes. Pada pagi hari ini Abang Edo mau menceritakan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan kita kali ini tentang sepintas Paskah. Kemarin tanggal berapa kita Paskah kalau Abang boleh tahu? Tanggal 4 kita Paskah, kita ngerayain Paskah. Nah, sebelum kita memulai firman kita, adik-adik harus tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Ayo tutup matanya. Itu ada yang masih lirik kanan dan lirik kiri, ada yang masih jalan-jalan ada yang masih tidur-tiduran. Abang tahu walaupun abang di belakang kamera, tapi adik-adik harus tetap bersyukur. Adik-adik pada hari ini dikasih kesehatan, adik-adik hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita tutup matanya, kita lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan telah memelihara kami sehingga kami dapat bernapas, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan agar dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita dari Markus 16 ayat 9 sampai 14. Ayo, Markus di perjanjian apa? Perjanjian baru. Oke, kita mulai ya. Abang bacakan ayatnya. Dimulai dari ayat 9. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Yang ke-9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihatnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah, adik-adik, di sini adik-adik siapa yang pernah ragu? Ragu dalam apa, Bang? Misalnya adik-adik pernah mau ujian. Aku ragu. Ujianku nilainya 5 nanti. Aku harus bagaimana ya? Aku harus apa ya? Adik-adik pernah nggak ngelakuin atau ragu seperti itu? Wah, tentunya di sini murid Tuhan Yesus juga pernah merasakan ragu terhadap Tuhan Yesus. Kenapa? Kemarin Tuhan Yesus saja baru mati di kayu salib, tapi kok sekarang bisa hidup lagi? Aku nggak percaya. Enggak lah. Tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, pas di situ Maria Magdalena pergi ke kuburan Tuhan Yesus dan ternyata kuburannya itu tidak ada lagi. Tuhan Yesus menampakkan dirinya ke Maria Magdalena. Lalu Tuhan Yesus memberitahukan Magdalena bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Magdalena langsung lari terbirit-birit. Dia langsung samperin ke teman-teman atau ke murid-muridnya. Ayo, Tuhan Yesus sudah lahir. Teman-temannya ini nggak percaya. Masih sih Tuhan Yesus sudah bangkit lagi? Masih sih Tuhan Yesus bisa hidup lagi? Aku nggak percaya. Itu datang ke 2 orang murid Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada 2 murid.
ternyata iya benar Tuhan Yesus itu ada menampakkan dirinya. Wah, yang 2 orang ini lari lagi. Wah, cepat dia menemui kedua murid Tuhan, ke-12 murid Tuhan Yesus lagi. Wah, sesampainya di ruangan itu, yang berdua ini bercerita kepada yang 12. Tuhan Yesus telah bangkit lagi, Tuhan Yesus telah hidup lagi. Wah, nggak percaya aku. Masa sih Tuhan Yesus yang udah mati di kayu salib bisa hidup lagi? Wah, tetap keributan ada di dalam ruangan tersebut. Dan ternyata ada cahaya, dan Tuhan Yesus itu datang menghampiri ke-12 murid Tuhan Yesus itu. Wah, dan ternyata mereka semua percaya. Wah, lalu bagaimanakah kita? Apakah kita percaya? Apakah kita masih ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentang mukanya Tuhan Yesus seperti apa? Tapi di sini kenapa adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit? Kenapa? Apa yang membuat adik-adik itu begitu percaya Tuhan Yesus itu bangkit, Tuhan Yesus itu udah hidup lagi, Tuhan Yesus adalah juru selamatku? Apa yang membuat adik-adik percaya? Nah, yang tadi abang bilang, aku nggak percaya nanti nilainya bagus, aku nggak percaya, aku ragu. Nah, apa sih yang membuat adik-adik ragu? Pasti adik-adik nih kalau misalnya mau ujian pasti nggak belajar, makanya dia ragu. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka masih setengah percaya, nggak begitu percaya full bahwa Tuhan Yesus datang menyelamatkan mereka. Dia nggak percaya. Makanya sebelum Tuhan Yesus menampakkan dirinya, Tuhan Yesus nggak hidup lagi, itu udah mati. Dan ternyata Tuhan Yesus menampakkan dirinya untuk melepaskan keraguan mereka bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian. Nah, kita juga harus benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit buat adik-adik, untuk nyelamatin adik-adik semua, untuk membuat kita lebih percaya lagi dan yakin lagi bahwa Tuhan Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan adik-adik mau belajar, adik-adik mau pergi ke tempat yang bagus, adik-adik juga harus percaya bahwa tempat itu juga untuk keindahan buat adik-adik. Kalau misalnya adik-adik selama pandemi ini ragu, pandemi ini, corona ini kapan ya berlalunya? Kapan ya? Aku juga udah males belajar di rumah terus. Males aku ketemu mama lagi, nggak ketemu teman-teman, terus ketemu bapak lagi. Aku pengen lihat teman-temanku kayak apa sekarang. Aku pengen lihat guru-guruku. Tuhan Yesus, bagaimana corona ini akan berakhir? Nah, adik-adik harus tanamkan bahwa adik-adik harus percaya sama Tuhan Yesus. Corona ini akan segera berakhir. Pasti Tuhan Yesus akan menggenapi atau mengabulkan permintaan adik-adik bahwa corona ini akan segera berakhir. Contohnya ada usaha dari pemerintah, dari guru-guru bahwa nanti ada vaksin. Wah, kalau udah selesai vaksin kita juga harus berjaga diri, berjaga jarak. Pokoknya nanti kita bisa bertemu teman-teman lagi. Kita berdoa dan kita harus yakin corona ini akan berakhir. Nggak boleh ragu. Kayak tadi 12 murid Tuhan Yesus itu, dia ragu. Jangan ragu bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk menyelamatkan kita semua. Intinya adik-adik itu harus banyak berdoa supaya tidak ada keraguan di dalam hati adik-adik. Ketika kita mau ujian, kita harus percaya, kita harus belajar bahwa nanti nilai saya akan bagus, saya akan menjadi juara 1. Itu aja. Walaupun di pandemi ini kita langsung nge-zoom, lihat guru-guru, lihat teman-teman dari Zoom lewat HP maupun laptop, tetap adik-adik harus yakin kita akan bertemu langsung sama mereka, dan ini semuanya akan berakhir dan hidup kita akan normal kembali. Oke adik-adik,
Sampai saat ini, satu yang harus kita dapat pelajari dari firman kita hari ini adalah untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus, tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak ragu-ragu, karena kepercayaan ke Tuhan Yesus itu harus 100%. Oke, kita tutup firman kita hari ini. Abang harap semuanya akan mengerti akan firman Tuhan hari ini. Jangan ragu lagi di dalam kehidupan adik-adik. Oke, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah belajar untuk tidak ragu lagi terhadap Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah sumber penyelamatku dan sumber kepercayaanku, sumber kasihku. Tuhan Yesus, sebentar juga kami mau selesai ibadah, berkati setiap aktivitas kami sehingga kami juga dapat beribadah lagi minggu depan. Ya Tuhan Yesus, berkati sekolah kami, berkati orang tua kami agar dapat percaya terhadap Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, gimana firman yang disampaikan oleh Bang Edo? Paham tidak? Atau ada yang lari-larian, ada yang jajan dulu, ditinggalin YouTube-nya jalan, kamunya jalannya kemana-mana. Pasti harusnya paham dong, duduk rapi kan? Tadi Abang udah bilang, duduk yang rapi, siapkan hati dan pikiran. Harusnya udah paham, karena kalau seandainya nggak paham, nanti bakal ditanyain sama Bang Edo selesai ibadah minggu ini. Oke, karena kita sudah selesai firmannya, jadi kita mempersiapkan persembahannya. Nanti persembahannya dilipat pokoknya dilipat kayak kotak kecil, atau mungkin ditaruh di celengan atau di iya benar-benar di celengan atau di mana lah segalanya, ntar baru dikumpulkan di bulan-bulan depan, maksudnya di awal bulan gitu. Disiapkan yang rapi ya, jangan ada yang lecek atau rusak atau lesu atau ya pokoknya yang nggak layak lah duitnya, pokoknya yang rapi yang bagus. Adik-adik, sebelum kita berikan persembahan, kita nyanyikan lagu Si Semut yang Kecil. Pakai gerakan ya adik-adik. Si semut yang kecil bekerja dengan rajin, waktu musim panas kumpul rezeki. Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin berbulan. Si semut yang kecil bekerja dengan rajin, waktu musim panas kumpul rezeki. Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin berbulan. Nah, berhubung kita sudah selesai ibadahnya di minggu ini, jadi kita mempersatukan hati dan pikiran kita untuk doa. Oke? Sudah duduk rapi? Kalau sudah, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bang Edo. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Edo dapat adik-adik pahami dan dimengerti dan akan dilakukan di kehidupan sehari-harinya.
Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di minggu-minggu berikutnya. Shalom.